Perkenalkan, nama saya Khofifah, mahasiswa YIN Larimba Bogor, Prodi PGMI semester 5. Nah, di video kali ini saya akan mensimulasikan pembelajaran terpadu di kelas 3 pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi memahami hukum bacaan qalqalah. Video ini ditugaskan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Ernawati MPD. Dadah, selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat untuk belajar. Wah, Masya Allah, ternyata kelas 3 hari ini pada semangat ya. Suaranya pada kompak, terdengar seperti sangat semangat. Oke, sebelum kita belajar, kita bersiap untuk berdoa dulu ya. Oke, sambil bernyanyi. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang manis, mari berdoa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin. Oke, berdoanya sudah selesai. Khofifah mau ngabsen dulu. Coba adik-adik lihat kanan kirinya, apakah ada temennya yang gak hadir? Gak ada, hadir semua ya. Masya Allah, berarti benar ya, hari ini kelas 3 pada hadir dan penuh semangat untuk belajar. Oke, kakak mau tanya dulu nih sebelumnya ke adik-adik, ada yang tahu nggak hari ini kita belajar apa? Ya, betul sekali, mata pelajaran Al-Quran dan Hadis dengan materi memahami hukum bacaan qalqalah. Tapi sebelum kakak mau menyampaikan materi, kakak mau tes semangat lagi ke kalian. Ada yang tahu nggak tepuk wow? Ya, pada tahu? Oke, mulai ya. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Wow, keren. Wow, wow, keren. Masya Allah, luar biasa ya. Dari tadi pada semangat banget. Kakak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya. Yang pertama, kita akan memahami hukum bacaan qalqalah. Yang kedua, kita akan membedakan macam-macam qalqalah. Yang ketiga, kita akan menerapkan hukum bacaan qalqalah dengan benar dalam Al-Quran. Apa sih Kak qalqalah itu? Nah, jadi adik-adik, qalqalah itu memiliki arti memantulkan atau getaran itu menurut bahasa. Lalu ada juga nih menurut istilahnya. Nah, menurut istilahnya itu bunyi pantulan yang terjadi pada salah satu huruf qalqalah yang 5 ketika dalam keadaan yang disukunkan atau mati dan juga diwaqafkan. Nah, itu arti menurut istilah. Udah bisa dipahami belum adik-adik? Udah bisa ya? Oke, coba kakak tanya. Coba ada yang tahu nggak menurut bahasa apa arti qalqalah? Ya, betul sekali, memantulkan dan atau getaran. Lalu ada yang tahu nggak menurut istilahnya? Masih ingat nggak? Iya, betul sekali. Bunyi pantulan yang terjadi pada salah satu huruf qalqalah yang 5 ketika dalam keadaan yang disukunkan atau mati dan juga diwaqafkan. Masya Allah, pada paham ya sama arti qalqalah. Jadi selanjutnya kita akan mengenal huruf-huruf qalqalah yang 5. Ini dia, Khofifah udah megang nih 5 huruf qalqalah. Nah, apa saja sih huruf qalqalah itu Khofifah? Nah, Khofifah akan kasih tahu nih huruf qalqalah itu yang mana aja. Nih, yang pertama ada huruf ba. Huruf apa ini? Ya,
ba. Lalu yang kedua ada huruf jim. Ya, betul sekali, huruf jim. Lalu ada huruf dal. Ya, huruf dal ya, bisa diingat adik-adik. Lalu yang terakhir ada huruf to. Itulah 5 huruf qalqalah. Akan tetapi perlu diingat ya adik-adik, bahwasanya huruf qalqalah ini bisa disebut huruf qalqalah kalau bisa dibaca huruf qalqalah ketika huruf qalqalah tersebut disukunkan atau mati dan juga diwaqafkan. Ini misal ya, ketika adik-adik membaca Al-Quran lalu ada huruf qalqalah, misalkan huruf O, tetapi dia berharokat fathah, itu tidak disebut dengan huruf qalqalah ya adik-adik, karena huruf qalqalah itu yang hanya disukunkan atau yang diwaqafkan. Contohnya ketika adik-adik membaca Al-Quran lalu di tengah kalimat terdapat huruf to misalkan, lalu dia berharokat sukun, nah itu baru disebut dengan qalqalah. Jadi bacanya harus dipantulkan ya adik-adik. Jadi ketika ada huruf to, ba, jim, akan tetapi dia berharokat fathah, kasroh atau domah, itu tidak disebut dengan huruf qalqalah. Jadi huruf qalqalah itu yang hanya disukunkan atau diwaqafkan. Bisa dipahami adik-adik? Sudah hafal ya sama huruf qalqalah dan sudah bisa untuk dipahami. Lalu bagaimanakah dengan yang diwaqafkan? Nah, maksud yang diwaqafkan itu misalnya adik-adik lagi membaca Al-Quran lalu berhenti di akhir kalimat atau di akhir ayat ya, di akhir ayat. Nah, di akhir ayat itu terdapat huruf qalqalah yang 5, kayak tadi ba, jim, dal, toko. Nah, di situ huruf qalqalahnya berharokat fathah atau domah. Akan tetapi adik-adik itu berhentinya di situ. Nah, itu baru disebut dengan qalqalah yang diwaqafkan ya. Nah, itu juga harus dipantulkan. Akan tetapi kalau adik-adik membacanya diwasolkan atau diteruskan dan huruf qalqalahnya itu berharokat fathah, domah, dan kasroh, itu tidak disebut lagi dengan qalqalah. Ya, perlu diingat ya, yang diwaqafkan itu ketika adik-adik berhenti di akhir kalimat atau berhenti di akhir ayat dan terdapat huruf qalqalah yang 5, meskipun dia berharokat fathah, meskipun dia berharokat kasroh atau berharokat domah, itu harus dipantulkan ketika adik-adik berhentinya di huruf tersebut atau di akhir ayat dan terdapat huruf qalqalah. Nah, itu yang dimaksud dengan huruf yang diwaqafkannya. Bisa dipahami semuanya? Sudah bisa ya? Dari 5 huruf qalqalah ini akan ada perbedaan dalam melafalkan pantulan pada hurufnya. Maksudnya kayak gimana Kak? Nah, jadi maksudnya ketika kita melafalkan huruf dal, jim, dan juga ba, itu seolah-olah kita memantulkan seperti suara huruf E. Lalu pada huruf to dan juga qaf itu seolah-olah mengeluarkan pantulan huruf O. Nah, ini ayatnya contohnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, seperti terdengar huruf E pantulannya ya. Lalu pada huruf O yang terdengar seperti huruf O. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Wassamai wattariq. Nah, jadi terdengar seperti huruf O. Wassamai wattariq. Nah, jadi itu maksudnya. Sudah bisa dipahami semuanya adik-adik? Sudah bisa ya? Oke, selanjutnya Kak Pipa akan memberi kalian latihan. Baik, di sini kakak punya papan tulis, lalu terdapat beberapa huruf hijaiyah. Di sini kita akan mencari mana saja yang termasuk huruf qalqalah. Tadi masih ingat kan? Huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Ya, betul sekali, ada 5. Oke, kita akan mencari di
papan tulis ini mana saja yang termasuk huruf qalqalah? Yang pertama ada huruf apa di sini? Huruf qalqalah yang pertama, ya ada huruf ba. Lalu ada huruf apa lagi? Jim. Lalu ada huruf apa lagi? To. Lalu ada huruf apa lagi? Dal. Lalu huruf ko. Nah, betul sekali, adik-adik sangat luar biasa ya, udah pada ngerti, udah pada paham sama mana saja yang termasuk huruf qalqalah. Oke, selanjutnya kita akan mempraktekkan cara membaca huruf qalqalah. Kita akan mempraktekkan cara mengucapkan huruf qalqalah. Nah, di sini kakak terdapat 5 huruf qalqalah yang disukunkan atau mati. Lalu di sebelah sini ada huruf yang hidup atau berharokat. Kita akan menggabungkan nih. Contohnya nih pada huruf ba. Di sini pada huruf ba sebelumnya berharokat fathah. Kita akan pencet tombolnya. Bacanya jadi ab. Apa? Ab. Ya, ab. Ab. Lalu pada huruf jim. Aj. Aj. Nah, lalu pada huruf dal. Ad. 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 Lalu pada huruf to. At. 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 Lalu pada huruf qaf. Aq. Aq. Nah, sekarang berharokat kasroh. Nah, sebelumnya berharokat kasroh nih. Di sini ada huruf qalqalah, lalu sebelumnya berharokat kasroh. Seperti bunyinya ib. Ib. Nah, lalu pada huruf jim, ij. 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 Pada huruf dal, id. 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 Lalu pada huruf to, ilt. 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 Nah, lalu pada huruf qaf, iq. Iq. Nah, yang terakhir ada berharokat dhammah sebelumnya. Contohnya kepada huruf ba. Ub. 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 Lalu pada huruf jim. Uj. Uj. Nah, lalu pada huruf dal. Ud. Ud. Lalu pada huruf ta. Ut. 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 Lalu pada huruf qa. Uq. Uq. Nah, jadi itulah bunyi pantulan pada 5 huruf qalqalah tersebut. Semuanya terdengar ada pantulannya. Jadi bisa dipahami ya semuanya adik-adik. Kelihatannya adik-adik pada ngantuk ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita speaking dulu. Oke, boleh berdiri semuanya adik-adik? Sudah siap ya? Oke. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Berapa persen? 100%. Oke, selanjutnya kita akan speaking 1 ditambah 1. Mulai ya. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, udah ya, udah pada hilang kan ngantuknya? Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, selanjutnya yaitu macam-macam qalqalah. Perlu adik-adik ketahui bahwasanya qalqalah ini terdapat 2 bagian. Yang pertama yaitu qalqalah sugro, yang kedua qalqalah kubro. Nah, qalqalah sugro ini memiliki arti qalqalah kecil. Jadi apabila ada huruf qalqalah yang 5 yang disukunkan itu berada di tengah kalimat, itu disebut dengan qalqalah sugro. Karena ketika memantulkannya itu harus dengan getaran yang sedang atau kecil, tidak terlalu kuat.
Seperti contohnya huwal abtar, huwal abtar gitu ya. Jadi tidak terlalu kuat, bukan huwal abtar gitu. Cukup sedang saja, huwal abtar gitu. Qalqalah kubro yang memiliki arti qalqalah besar. Jadi apabila ada huruf qalqalah yang 5, dia berada di akhir kalimat, lalu dia berharokat fathah, doma ataupun kasroh, tapi dia berada di akhir kalimat atau diwakafkan, itu disebut dengan qalqalah kubro. Cara memantulkannya dengan kuat, seperti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau bi rabbil falaq. Jadi memantulkannya dengan cara getaran yang kuat. Jadi itulah macam-macam dari qalqalah. Sudah bisa dipahami adik-adik? Apakah ada yang bertanya? Masya Allah, udah pada paham ya adik-adik. Sekarang kita buka juz ammanya ya. Kita akan mencari tahu mana yang termasuk ke dalam qalqalah sugro dan mana yang termasuk ke dalam qalqalah kubro. Oke, silahkan dibuka surah Al-Ikhlasnya ya. Oke, perhatikan dan dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu termasuk ke dalam qalqalah yang sugro atau yang kubro? Ya, betul sekali, ke dalam qalqalah kubro. Lalu selanjutnya Allahus Samad. Nah, itu juga termasuk ke dalam qalqalah kubro. Lalu ayat selanjutnya lam yalid walam yulad. Nah, itu ada 2 loh huruf qalqalahnya. Ayo, termasuk ke dalam qalqalah mana? Yang pertama? Iya, yang pertama masuk ke dalam qalqalah sugro karena dia berada di tengah-tengah kalimat. Lalu yang kedua qalqalah kubro karena dia termasuk karena dia berada di akhir kalimat atau yang diwakafkan. Lalu selanjutnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu termasuk ke dalam qalqalah? Iya, sudah tentu jelas ya, ke dalam qalqalah kubro. Jadi adik-adik semuanya sudah paham ya, mana yang termasuk ke dalam qalqalah sugro dan mana yang termasuk ke dalam qalqalah kubro. Baik, itulah materi hari ini yang dapat kakak sampaikan ya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya arti qalqalah itu memantulkan atau getaran. Lalu qalqalah memiliki 5 huruf yang disukunkan atau mati dan juga yang diwakafkan, yaitu hurufnya ba, jim, dal, to, dan qaf, atau bisa disingkat dengan baju, dil, to, toko. Lalu qalqalah juga terdapat 2 bagian. Yang pertama qalqalah sugro disebut dengan qalqalah kecil, yang apabila ada huruf qalqalah yang 5 terdapat di tengah-tengah kalimat, itu disebut dengan qalqalah sugro dengan memantulkan getaran yang sedang atau kecil. Lalu qalqalah kubro memiliki arti besar dan biasanya yaitu apabila ada huruf qalqalah yang berada di akhir ayat atau di akhir kalimat atau yang diwakafkan, itu disebut dengan qalqalah kubro dan cara memantulkannya itu dengan getaran yang kuat. Nah, baik, itulah materi yang dapat kakak sampaikan. Sebelum pulang, kakak akan memberikan tugas dulu kepada kalian. Dikerjakannya di rumah, lalu dikumpulinnya minggu depan, pada hari Senin depan ya, jangan lupa. Jadi tugasnya adalah tuliskan 5 ayat Al-Quran yang termasuk ke dalam qalqalah sugro, lalu 5 ayat Al-Quran yang termasuk ke dalam qalqalah kubro. Udah bisa dipahami ya? Menulis ayat Al-Quran yang termasuk ke dalam qalqalah kubro dan sugro. Oke, bisa dipahami. Oke, silahkan adik-adik alat tulisnya dimasukin ke dalam tas sebelum kita pulang. Oke, sudah siap semuanya? Kita akan berdoa sambil duduk siap untuk berdoa sambil bernyanyi. Oke, 1, 2, 3. Tangan ke